Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pengajian bulanan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pengajian-pengajian kita mendapatkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan syarah Asy-Syaikh Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah pada kitab Fathul Qawiyil Matin. Kita masuk pada Al-Haditsul Khamisu wa Thalathun, hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35, halaman 118. Qala An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadhu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dhukum ala bai'i ba'dhin wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu aw wa la yukhadhiluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushir ila sadrihi thalatha marrat, yani at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslima. Kullul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, jangan kalian saling hasad, wala tanajashu, jangan kalian saling tanajus, saling menipu, wala tabaghadhu, dan jangan kalian saling membenci, saling bermusuhan, wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi, saling berpaling saat bertemu. Wala yabi' ba'dhukum ala bai'i ba'dhin, dan jangan sebagian kalian menjual atas jualan sebagian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian para hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu, seorang muslim itu akhul muslimi, saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak menzaliminya, wala yakhdhuluhu atau yukhadhiluhu, tidak menelantarkannya, wala yakdzibuhu, tidak membohonginya, wala yahqiruhu,
tidak pula merendahkannya, meremehkannya. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu tempatnya di sini. Wa yushiru ila sadrihi, beliau menunjuk kepada dadanya. Salatsa marrat, sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, gitu 3 kali. Takwa itu tempatnya di sini. Bihasbi imri'in, cukuplah bagi seseorang itu minasyarr, disebut buruk, an yahqira, dia merendahkan akhahul muslima, saudaranya muslim, saudaranya sesama muslim. Kullul muslim, setiap muslim, alal muslim haram, atas muslim yang lainnya itu diharamkan, damuhu, nyawanya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Rawahul Imam Muslim rahimahullah fi sahihi, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam sahih Muslim. Ya, ini adab-adab persaudaraan sesama orang Islam. Ya, nanti akan dijelaskan di syarahnya. Awalan qauluhu, Syekh Abdul Muhsin hafizallahu mengatakan dalam syarahnya, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'dhin. Al-hasad yakunu fil umurid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Hasad atau iri itu terjadi pada urusan-urusan keduniaan, juga urusan-urusan akhirat. Ya, Nabi melarang sesama orang Islam saling iri dalam perkara-perkara duniawi ataupun perkara-perkara ukhrawi. Perkara duniawi ya pekerjaan, jabatan, harta benda, ya. Perkara ukhrawi ya, sedekah, umroh, haji, jihad. Ya. Jangan saling iri dalam perkara-perkara tersebut. Wa yadkhulu tahtahu karahatal hasidi an-ni'mata allati an'amallahu biha ala ghairihi, termasuk dalam hasad yang dilarang. Ya, seseorang muslim itu tidak menyukai karunia yang Allah karuniakan kepada saudaranya sesama muslim. Itu yang namanya hasad. Ya, dia tidak senang kalau saudaranya sesama muslim dapat rizki, dapat karunia, dapat nikmat. Ya, jadi hatinya tidak senang, itu sudah termasuk hasad. Wa yadkhulu fihi tamanni zawali hadhihi ni'mah anhu, termasuk di dalam hasad yang dilarang tamanni, berangan-angan zawali hadhihi ni'mati anhu, agar karunia dan rizki Allah subhanahu wa ta'ala itu yang Allah berikan kepada saudaranya itu hilang dari saudaranya. Ya, ini hasad yang lebih parah lagi. Lihat saudaranya dapat nikmat, dapat karunia, dapat rezeki dari Allah, dia berangan supaya karunia dan rezeki dari Allah itu dicabut atau hilang dari saudaranya. Wa sawa'un tamanna intiqalaha ilaihi aw adam intiqaliha, sama saja dia berangan-angan rezeki yang Allah berikan kepada saudaranya itu hilang dari saudaranya dan berpindah kepada dirinya,
ataupun tidak, yang penting hilang. Ini hasad yang lebih parah, ya. Kalau dibarengi dengan upaya usaha untuk menghilangkan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada saudaranya itu dari saudaranya itu, ditambah supaya beralih ke tempat dia, menjadi milik dia, ini namanya al-hiqdu, ya, dengki namanya, ya, iri dan dengki namanya, ya, namanya al-ghil dalam hati. Padahal doa kita, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu, ya Allah engkau jangan jadikan dalam hatiku itu ada ghil, semua penyakit hati terhadap orang-orang yang beriman, termasuk hasad dan dengki, ya, kesumat dan sebagainya. Wa amma idza tamanna mithla ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi duna karahiyati husuliha li ghairihi wa duna tamanni zawaliha anhu fa hadha huwal ghibtatu wa laysa bimadhmumin. Ada yang mirip dengan hasad yang disebut dengan ghibtah, ya. Gimana? Adapun jika dia berangan-angan mendapatkan nikmat karunia rizki seperti yang Allah berikan kepada saudaranya itu tanpa dibarengi dengan ketidaksukaan, ya, tanpa dibarengi dengan ketidaksukaan saudaranya itu dapat nikmat, tanpa dibarengi dengan berangan-angan rizki itu hilang dari saudaranya, tapi semata-mata dia pengen dapat rizki karunia nikmat seperti yang Allah berikan kepada saudaranya itu. Jadi enggak, hatinya ikut seneng. Salah satu kesempurnaan iman, kalau saudaranya dapat nikmat itu kita ikut seneng, ya, kita ikut seneng. Itu salah satu kesempurnaan iman, ya. Mau itu rizki duniawi ataupun rizki ukhrawi. Makanya dulu, ya, ketika 3 orang yang absen dari perang Tabuk kemudian diboikot oleh Rasulullah SAW 40 hari, ya, sampai bisa membuktikan taubatnya itu benar-benar taubat, dan Allah menurunkan ayat di dalam surat At-Taubah yang menyatakan Allah menerima taubat mereka, ya kan? Ketika 3 orang itu datang ke masjid dipanggil oleh Rasulullah SAW, para sahabat pada berdiri, ya, ikut gembira menyambut, ya, saudaranya ini dapat nikmat, dapat rezeki, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk kesempurnaan iman itu justru kalau saudaranya dapat rezeki, dapat nikmat, ikut seneng, ikut gembira. Kalau dia tambahin berangan-angan, ya, saya juga pengen, ya, seperti saudara saya itu, tanpa dibarengi dengan ketidaksukaan, tanpa dibarengi dengan berharap hilangnya rizki dari saudaranya itu, maka itu disebut ghibtah, ya, disebut ghibtah. Ayo ghibtah ini nek diterjemahke ya pengen gitu aja, ya kan. Beda dengan hasad. Kalau hasad kan di tempat kita terjemahannya iri, ghibtah itu ya iri. Makanya Nabi SAW menyebut la hasada illa fitnatain, ya,
iri dengki itu haram kecuali pada dua hal, ya, yaitu yang disebut dengan ghibthah ini. Pengen saudaranya punya ilmu, kemudian dia pakai ilmu itu, ya, untuk dia amalkan ilmu agama. Dan satunya lagi saudaranya punya harta, dipakainya untuk berinfak fisabilillah sampai habis. Dia pengen seperti itu ghibthah namanya, ya, pengen. Falaisa bimadhmum, maka itu tidaklah tercela, Ini wala tahasadu, ya. Wala tanajashu wan najshu, dan jangan kalian saling menipu, saling mengelabui. An yuzida fi thamani sil'ah indal munadati 'alaiha. Seseorang itu menaikkan harga penawaran barang ketika ngiklan, indal munadah 'alaiha, ketika ngiklan. Wa huwa la yuridu syira'aha, padahal dia enggak pengen beli. Dia enggak ada niatan mau beli, tapi dia ikut apa? Ikut nawar dengan menaikkan harga barang itu. Apa bahasa kita? Dolop. Ya. Tapi kan orang ono terjemahannya, jangan kalian saling mendolop, gitu kan enggak ada. Hakikatnya itu adalah pengelabuan, penipuan. Dolop namanya, ya. Dia nggak pengen beli, tapi dia ikut menaikkan harga barang itu, ikut nawar dengan menaikkan harga barang itu ketika, ya, diiklankan, ya. Bal yuridu naf'al ba'i' bi ziyadati thaman lahu, lalu tujuannya apa? Ya, dia pengen supaya penjualnya itu dapat untung lebih, awil idral bil mushtari, atau kalau enggak ya dia pengen merugikan si pembeli, bi ziyadati thaman alai, dengan naiknya harga barang tersebut. Ya, tertipu pembelinya. Itu an-najash namanya. Sah apa tidak kalau sampai terjadi? Ya, ada si A jadi korban dolop, ya, sudah terjadi jual belinya. Sah apa tidak? Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling at-tabaghud, saling membenci. Wa ta'ati asbabil baghdha wal ityanu bima yajlibuha, melakukan, ya, sebab-sebab saling membenci, ya, melakukan tindakan-tindakan yang mengundang, alat bima yajlibuha, yang mengundang saling benci, ya. Pembulian dan semisalnya, ya, itu perdebatan, pembulian, itu tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang mengundang saling membenci, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling tadabur. Kalau secara bahasa tadabaru itu saling membelakangi, saling menghindar,
saling berpaling muka ketika ketemu. Dan hakikatnya adalah al-muqata'atu wat tahajur, saling boikot, ya, saling antipati. Fala yuhibbu an yalqa akhahu, dia enggak suka ketemu dengan saudaranya sesama muslim. Bal yuwalli kullu wahidin minhum duburahu, justru malah saling belakangi, saling berpaling, masing-masing saling ngasih dubur apa? Ini, ya, bagian belakang tubuhnya itu. Bisabab ma yakunu bainahuma min tabaghudin, disebabkan oleh saling benci yang terjadi di antara keduanya. Ya, ini namanya hukum asal sesama orang Islam. Haram untuk saling membenci, haram untuk saling memboikot, saling menghindar. Ada pengecualian-pengecualian pada kondisi-kondisi tertentu, ya, apabila faktor yang melatar belakangi, ya, saling membenci itu adalah agama, ya, agama, ya. Adapun kalau dalam perkara duniawi, maka hukum asalnya seperti ini, tidak boleh saling membenci. Tapi kalau faktor ketakwaan, faktor agama, misalkan dia adalah pengusung kesesatan, ya, atau dia adalah pelaku maksiat, pecandu homer, ya, pecandu judol, ya, maka harus dibenci, ya, perbuatan-perbuatan yang membahayakan dia. Tujuannya apa kalau begitu? Tujuannya adalah an-nush lahu, tujuannya adalah menasihati dia, ya. Tidak setiap orang itu bisa nasihati pakai omongan, ya, bahkan tidak semua orang itu bisa menasihati pakai chattingan. Segera nasihati pakai chatting itu belum tentu semua orang bisa, ya. Sing ora bisa merangkai kata lah, sing ora bisa, nggak bisa apa, nggak tegel hatine lah arek nasihatin, ya kan? Iya, maka dinasihati dengan dijauhi, diboikot, dijauhi, ya. Kalau perkara dunia boleh nggak saling menjauhi, saling memboikot? Kalau perkara dunia sebabnya karena perselisihan, persengketaan dunia, boleh, tapi hanya tiga hari, boleh hanya 3 hari saja, karena memang tujuannya adalah untuk tanasuh, menasehati. Wala yabi' ba'dhukum ala bai'i ba'dhin wal bai' ala bai'i ghairihi. Realnya bagaimana? Jangan kamu menjual jualan orang lain. An yatabaya itsnan sil'atan wa huma fi muddatil khiyar. Fayati akhar ilal mushtari fayaqul lahu utruk hadhihi sil'ah wa ana abi'uka sil'atan mithlaha aw ahsana minha bithamanin arkhasu mimma ishtaraita bihi. 2 orang, ya, bertransaksi dan keduanya masih dalam masa khiyar, masa hak pilih, ya.
Keduanya antara penjual dan pembeli yang sedang bertransaksi ini sedang dalam masa apa? Hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau ya membatalkan transaksi. Kan dalam jual beli dalam Islam itu kan ada namanya khiyar, hak pilih, ya, ibtal au imdha, ya, menghentikan transaksi, membatalkan transaksi atau melanjutkan transaksi. Dalam masa itu ya masih bisa membatalkan. Sudah terjadi. Ya, misal khiyar majelis. Misalnya khiyar majelis belum pindah tempat. Si A beli kepada si B di toko itu. Ya, si A setelah transaksi sudah bayar, dia belum pindah tempat, masih di situ. Belum pindah tempat. Ya. Kalau jual belinya online ya belum apa? Belum pindah. Ya. Ke toko yang lain. Ya, masih di situ. Namanya khiyar majelis. Boleh si A kemudian membatalkan. Sudah bayar, sudah. Enggak jadi, saya enggak jadi beli ini. Boleh. Ya. Namanya khiyar majelis. Apalagi sebelum pembayaran ya lebih boleh lagi dibatalkan. Ya. Makanya tidak boleh jual beli ya menyentuh berarti membeli. Nah, ini tidak boleh kan? Iya, apalagi ya. Kalau dulu ada ya menyentuh berarti membeli. Salah satu praktek jual beli jahiliyah. Ya. Yang disebut dengan baik mula masah, nyentuh berarti beli. Ya nggak tahu kalau mungkin makanan basah ya kan, mungkin makanan basah gitu kan, gethuk ora dibungkus plastik, ora dibungkus godong gitu kan, harus ditulis si nyentuh berarti beli gitu. Kalau enggak, waduh payah nanti ya. Nah, ini masih khiyar majelis. Ya. Fayati akhar ilal mustari, lalu datang penjual yang lain kepada si pembeli, kepada si A tadi, dan berkata kepada dia, ya, utruk hadhihi sil'ah. Ya, tinggalkan ini barang punya si B itu. Ana abiu kasil atan mithla, saya kasih kamu barang yang sama dengan itu kualitasnya, au ahsan minha, atau kualitasnya lebih bagus dari barang itu, bithamanin arkhas mimma ishtaraita bihi, dengan harga yang lebih murah. Gimana? Ya. Dah, kamu nggak usah beli yang punya dia itu. Saya kasih barang yang kualitasnya sama tapi harganya lebih murah. Ya. Ini dilarang, namanya wala yabi ba'dzukum ala bai'i ba'dzin. Hadzal amal yusabbibu tabaghut. Kenapa dilarang? Karena ini akan menyebabkan saling benci. Ya. Saling bencinya tiga arah, ya kan? Sah tidak? Sama dengan baik najis tadi, dolop tadi, sah tidak? Ya. Kalau yang kedua ini wala yabi ba'dzukum ala bai'i ba'dzin, mayoritas ulama mengatakan sah kalau terjadi. Kalau sampai terjadi sah. Tapi berdosa. Haram. Sedangkan kalau tanajus, dolop, jadi korban dolop, sah apa tidak? Tergantung nilai ketertipuannya. Ya, kalau nilai ketertipuannya itu besar, signifikan dari harga pasar. Patokannya apa? Rugi tidaknya itu. Orang jadi korban dolop itu rugi atau tidak? Patokannya apa? Thamanul misl, harga pasar. Barang kuwi harga pasare piro? Harga pasaran. Ya. Jadi kalau kerugiannya karena didolop itu kerugiannya besar, ya, kerugiannya besar, maka tidak sah. Tapi kalau kerugiannya hanya tipis-tipis saja, ya, maka sah.
Ya. Tidak sah artinya bagaimana? Si pembeli meskipun sudah pindah toko, pindah tempat, pindah hari, ya boleh komplain, boleh diretur, dikembalikan, ya minta ganti rugi. Ya nek barang kecil-kecil sih nggak begitu ya kan, nek barang besar. Adapun lelang, jual beli sistem lelang baik muzayadah, maka itu tidak dilarang ya, karena bukan termasuk tadi tanah jasu, bukan termasuk tanajus. Ya kalau di situ ada dolop, ada joki dan sebagainya dalam lelang itu ya urusan dia, tapi biasanya kalau dalam lelang tidak seperti kalau pembelian itu bukan lelang. Ya. Thaniyan qauluhu wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushir ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Ba'da nahyihi sallallahu alaihi wasallam an umur muharramah, setelah Nabi melarang perbuatan-perbuatan yang haram tadi, fihat tabaghut bainal muslimin, perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur ataupun berpotensi memunculkan kebencian sesama kaum muslimin, wa ta'ati asbabihi, arsada SAW ila ma huwa matlub minal muslimin. Lalu Nabi SAW membimbing apa yang semestinya sesama kaum muslimin itu, ya, an yakunu alaih, apa yang semestinya dilakukan oleh sesama kaum muslimin itu, ya. Wa yuhsinu ba'dhum wa huwa an yakunu ikhwatan mutahabbina muta'allifin, yaitu apa yang semestinya dilakukan oleh sama kaum muslimin, semestinya mereka itu menjadi orang-orang yang saling bersaudara, mutahabbin, saling mencintai, muta'allifin, ya saling merapat, saling rukun, yarfaqu ba'dhum bi ba'din, lemah lembut dan lunak satu sama lain. Wa yuhsinu ba'dhum ila ba'din, saling berbuat kebajikan satu dengan yang lainnya. Bi isalin naf'i ilaihi wa daf'i dharari anhu, saling berusaha memberikan manfaat kepada satu sama lain dan saling berusaha menghindarkan saudaranya dari kecelakaan dan keburukan, kerugian. Ini yang semestinya dilakukan sesama orang Islam. Wa akada dzalika biqaulih, beliau sallallahu alaihi wasallam tegaskan hal itu dengan menyabdakan al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Anna muqtadhal ukhuwati, ya, bahwa konsekuensi daripada persaudaraan an yuhibba li ghairihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair, dia menyukai kebaikan untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Wa yakrahu lahu ma yakrahu laha minasyarr, ya, dan dia tidak menyukai keburukan itu menimpa saudaranya sebagaimana dia enggak suka keburukan itu menimpa dirinya. Fala yadhlimu ghairahu, sehingga dia enggak akan mendolimi saudaranya bi an ya'tadiya alaih, ya, dengan apa? Berbuat zalim terhadapnya, au yalhaq ayya dararin bihi, atau menimpakan kecelakaan, keburukan kepada saudaranya. Wala yakdzulhu inda hajatihi ila nusratihi, tidak menelantarkan saudaranya di saat saudaranya membutuhkan pertolongan dia. Wa huwa qadirun ala an yansurah, sementara dia mampu untuk menolong saudaranya. Wala yuhaddithuhu bihaditsin huwa kadzibun fihi wala yakdzibuhu, dan jangan dia bohong kepada saudaranya, bicara kepada saudaranya dengan berita-berita atau perkataan-perkataan yang bohong, yang dusta. Wala yahqiruhu, tidak pula dia merendahkan saudaranya, bi an yastahina bihi wa yastasghirahu, meremehkan, menghina, ya, menganggap kecil
saudaranya. Ya, ini semua hal-hal yang mestinya dijaga sesama kaum muslimin. Tsumma bayyana sallallahu alaihi wasallam kubha ihtiqaril muslim akhahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keburukan daripada merendahkan sesama orang Islam. Seorang muslim meremehkan, menghina, merendahkan saudaranya muslim yang lainnya, bi qaulihi bihasbi mri'in minasyarr, bihasbi mri'in. Cukup seseorang itu dikatakan buruk, an yahqira akhahul musliman, dia merendahkan, menghina saudaranya sesama muslim. Mau yang satunya ekonomi atas, yang satunya ekonomi kelas bawah, mau yang satunya pejabat, yang satunya sipil kelas bawah. Haram sesama muslim saling menghina, saling merendahkan, saling menganggap kecil dan remeh. Mau yang satunya cerdas, pinter, yang satunya lambat berpikir, haram saling merendahkan. Merendahkan seorang muslim itu cukup menjadi bukti akhlak buruk seseorang. Yakfihi minasyarr ihtiqaru akhihi law lam yakun indahu syarrun ghairahu. Seandainya orang itu tidak punya keburukan-keburukan yang lain, dia hanya merendahkan, menghina, menganggap remeh, memandang sebelah mata saudaranya sama muslim, itu sudah cukup jadi tolok ukur itu akhlaknya buruk. Itu muslim yang buruk akhlaknya. Wa wasata sallallahu alaihi wasallam baina nahyi 'anil ihtiqar wa baina idhami syarri wa bayana idhama syarrihi qaulu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan larangan merendahkan sesama muslim, di sela-sela penjelasan itu beliau sisipkan bayan idhami syarrihi. Beliau sisipkan sabda beliau at-taqwa hahuna. Tadi kan hadisnya wala yahqiruhu. Kemudian jangan ia merendahkan saudaranya sama muslim. Kemudian beliau sabdakan at-taqwa hahuna, takwa itu tempatnya di sini, 3 kali menunjuk kepada dadanya. Kemudian beliau kembali lagi membicarakan tentang buruknya menghina, merendahkan sesama muslim, bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhal muslim. Di tengah-tengah larangan menghina dan merendahkan sesama muslim itu, Nabi SAW menyinggung tentang ketakwaan. Musyiran ila surati thalatha marat ilal qalb. Takwa itu tempatnya di sini, menunjuk ke dadanya, mengisyaratkan kepada hati. Li bayan anal ibrata bima yaqumu fil qulub minal iman wa taqwa, untuk menjelaskan bahwa yang menjadi tolok ukur itu adalah keimanan dan ketakwaan yang ada dalam hatinya, yang merupakan asas daripada iman dan takwa. Wa annahu qad yakunu qalbu man ihtuqira ma'murun bitaqwa. Karena boleh jadi orang yang direndahkan, orang yang dihina itu hatinya dipenuhi dengan ketakwaan, hatinya justru dimakmurkan dengan ketakwaan. Karena penghinaan itu biasanya hanya tertipu oleh penampilan luar saja, ya kan? Boleh jadi batinnya orang yang kamu hina itu justru sangat-sangat bertakwa. Sebaliknya, wa yakunu qalbu man ihtaqarahu wa takabbara alaihi bi khilafi dzalik. Sebaliknya, yang menghina boleh jadi justru batinnya, hatinya itu tipis ketakwaannya. Nah kalau
dia menghina saudaranya sama muslim hanya karena melihat dari sisi penampilan zahir saudaranya itu tanda ketakwaan dalam hatinya ya tergerus, berkurang, lemah. Ya, karena tanda kesempurnaan iman ya itu adalah memuliakan sesama orang beriman. Wa amma ma yaquluhu ba'du man yaqa'u fil ma'asi adh-dhahirah idza nubi'a ala syai' minha asyara ila sadri wa qala taqwa hahuna. Adapun kalau ada orang terang-terangan melakukan maksiat, kemudian ketika ditegur dia mengatakan takwa itu kan tempatnya di hati. Pernah ketemu ya kan? Takwa itu kan tempatnya di hati. Ya. Pernah itu saya lihat video itu kan ya, di Mesir kalau tidak salah. Di kendaraan ditegur gitu, dia jawabnya takwaan itu tempatnya di hati. Yang lebih parah lagi adalah apa? Saya pernah lihat di video itu ya, orang sesajen syirik itu. Ya, ketika dia sambutan membela diri dengan apa? Iya, membela diri dengan takwa. Pangganane takwa niku teng mana ampun di pirsani laire mawon. Niku tiang-tiang sing gaweane ya menging nggih melestarikan budaya leluhur niku kan ming deloke ming laire mawon, padahal sing kawastanan takwa niku kan pangganane teng mana. Sing penting itu ketakwaan dalam hati. Wong sajen larung das kebo ya kan, ya itu gagal paham ya kan, gagal paham itu. Fayuqalu lahu inna taqwa idza sarat fil qalbi dhahara atharuha 'alal jawarih bil istiqamati wa tarkil ma'siyah. Maka kita katakan kepada dia, ya, kalau memang di hatimu itu ada ketakwaan, maka tentu ketakwaan itu akan terlihat bekasnya, pengaruhnya, efeknya ya pada penampilan lahir kamu yang berupa keistiqomahan ya, dan menjauhi kemaksiatan ya, berupa keislaman, menjauhi kesyirikan dan kekufuran. Kadang ya mereka itu suka apa? Suka mempolitisasi ya kan ayat dalil-dalilnya orang Islam ya kan, karena orang Islam itu mengingkari ya, dan mereka membutuhkan apa dukungan dari sebagian kaum muslimin yang jahil ya, mereka suka comot-comot dalil gitu kan ya, suka comot-comot dalil. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al qalbu. Nabi SAW sudah bersabda, ketahuilah ya, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, apabila baik maka seluruh jasadnya baik, apabila rusak maka seluruh jasadnya rusak, yaitu apa? Al-qalbu, hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada ya rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ya, ini sebagian orang juga ya main potong aja ya, dipotongnya sampai kulubikum saja. Allah itu enggak ngelihat penampilan fisik dan harta, tapi Allah itu ngelihat kepada hati. Dah, titik di situ. Padahal hadisnya apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah itu ngelihat kepada hati kalian dan amal kalian. Ya.
Rawahu Muslim, hadis riwayat dari Imam Muslim. Wa ja'a ba'd salaf, sebagian ulama salaf menuturkan laisal iman bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Iman itu bukan sekedar angan-angan, ya, bukan sekedar pemanis bibir saja, sekedar ucapan saja, tapi iman itu hakikatnya yang tertanam kuat di dalam hati, wa saddaqathul a'mal, dan dibuktikan dengan amal soleh. Ya. Yang terakhir talitan qauluhu kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Yahrumul i'tida' 'alan nafs bil qatl aw madunahu. Haram, ya, sesama muslim itu, ya, zalim terhadap nyawa ataupun fisik sesama muslim. Wal i'tida' 'alal mal bisariqah wal ghasab wa ghairi dzalik. Demikian juga haram sesama muslim itu menzalimi harta saudaranya dengan melalui dicuri ataupun, ya, dikorupsi, digosok dan sejenisnya, dirampas dan sejenisnya. Wal i'tida' 'alal 'ird. Demikian pula haram sesama muslim itu, ya, mendolimi kehormatan saudaranya, bisab wa syatam wal ghibah wan namimah wa ihtiqar wa ghairi dzalik, ya, dengan celaan, hujatan, gibah, ya, digunjing, namimah, diadu domba, ihtiqar, dihina, direndahkan, dibuli dan semisal itu. Itu semua haram sesama muslim, ya, itu semua haram sama muslim. Waqad akkada Nabi sallallahu alaihi wasallam tahrim hadits tsalatsa fi hajjatil wada. Bahkan Nabi mempertegas keharaman kezaliman terhadap tiga hal ini, terhadap nyawa atau fisik sesama muslim, harta dan kehormatan sama muslim, ini dipertegas oleh Nabi dalam khutbah dalam haji wada. Ya. Qarinan hurmataha bi hurmatiz zamani wal makan. Beliau membicarakan tentang terhormatnya bulan Dzulhijjah dan terhormatnya tanah haram, ya, ketika beliau wukuf di Arafah. Maka beliau kemudian mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Ya, sesungguhnya nyawa dan fisik kalian, harta kalian dan kehormatan kalian satu sama lain itu haram untuk dizalimi, haram untuk diganggu, haram untuk dicurangi. Kahormati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini, ya, bulan Dzulhijjah, Asyhurul Hurum, ya, haram untuk terjadi kedzaliman dan peperangan sebagaimana dalam surat At-Taubah, ya, minha arba'atun hurum, ya, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum wa fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, wa fi baladikum hadza, dan seperti haramnya negeri kalian, tanah kalian ini, tanah haram, ya. Jadi tidak boleh berbuat kedzaliman, dan dosanya lebih besar kedzaliman dilakukan di bulan Dzulhijjah, apalagi di tanah haram, ya, di tanah haramain, ya. Wallahu a'lam. Ini syarah, ya, hadis yang ke-35, ya, adab-adab persaudaraan sesama muslim, ya, dan kesemuanya itu Allah Subhanahu wa taala membicarakannya dengan lengkap itu di surat Al-Hujurat. Di surat apa? Al-Hujurat. Sini ada faedah yang tidak disebutkan tadi di dalam syarah. Faedah yang ke-7, sabian anal mizan fit tafadul bainan nas at-taqwa. Timbangan, ya, timbangan untuk membandingkan, ya, sesama manusia itu adalah ketakwaan. Kama qala ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa, ya, yang paling bertakwa.
Wallahu a'lam. Jadi insyaallah kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan hadis yang ke-36 di kesempatan yang lain. Wassallallahu ala Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.